Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa pada Bapak Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan, Jemaat GPD Ebenezer Duku Pakis, dan Jemaat GPD Gloria Karangrejo, dimanapun saat ini berada, senantiasa dalam perlindungan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan menopang dalam segala aspek kehidupan kita, dan kuasa Roh Kudus menopang di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, mari kita bersama-sama meminta tuntunan kuasa Roh Kudus. Apa yang harus kita kerjakan melalui renungan pada pagi hari ini? Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya teringat kesaksian dari seorang ibu pada saat saya mengikuti ibadah keluarga berkat. Ibu itu menyaksikan cinta kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupannya, sehingga sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan dari Tuhan, sehingga tekanan gula darahnya normal, tekanan darahnya normal, semua dalam perkenanan Tuhan. Dan dalam kondisi tubuh yang dipulihkan, diberikan kesehatan, ibu itu ingin memberikan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Hal ini membuat saya sangat tergelitik untuk bertanya, Ibu, apa rahasianya? Sehingga ibu mendapatkan perkenanan dan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Ibu itu mengatakan, rahasianya sangat simpel dan semua orang bisa melakukan. Rahasia yang pertama adalah senantiasa bersuka cita. Yang kedua, senantiasa bersyukur. Dan yang ketiga, senantiasa berpikiran positif. Ibu itu mengatakan dalam tubuhnya, saya sehat, saya sembuh oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ibu perkatakan setiap hari di dalam diri ibu tersebut. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar apa kekuatan dari sukacita. Sebagai dasar renungan firman Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dalam Mazmur pasal ke-97 ayat yang ke-12. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Matius 5, khotbah di bukit. Tuhan Yesus mengajarkan pada semua orang, termasuk pada diri saya dan diri Bapak Ibu Saudara semua dikasih oleh Tuhan, tetaplah berbahagia dalam kondisi apapun yang saat ini kita alami. Begitu juga Rasul Paulus mengatakan, tetaplah bersukacita. Karena apa? Pada saat Rasul Paulus bersukacita, maka rantai yang membelenggu tangannya dan kakinya itu terputuskan. Jeruji-jeruji penjara itu bisa terbuka, sehingga Rasul Paulus mendapatkan kebebasan dan mendapatkan mukjizat dari kasih karunia Tuhan. Karena Rasul Paulus senantiasa bersukacita dan bersyukur dan berpikiran positif, Tuhan pasti memberikan pertolongan dan perlindungan di dalam diri Rasul Paulus pada saat itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, apapun saat ini yang Bapak Ibu Saudara hadapi, belenggu-belenggu masalah yang saat ini Bapak Ibu Saudara hadapi, pada saat ini janganlah kita larut, janganlah kita merasa gelisah, janganlah kita merasa cemas, dan kita merasa takut terhadap belenggu-belenggu yang saat ini menghampiri kita. Bila Anda sebagai seorang pelajar yang mengalami kegagalan dalam belajar, itu hal yang wajar. Jangan kita larut di dalam kegagalan yang saat ini Anda hadapi. Bila kita mengalami keterpurukan dalam usaha, kita mengalami kegagalan dalam pekerjaan, kita mengalami kegagalan dalam membangun rumah tangga, janganlah kita larut, janganlah kita gelisah, dan janganlah kita putus asa. Tetaplah bersukacita, tetaplah bersyukur dan berpikiran positif, maka semua akan mendatangkan mukjizat di dalam kehidupan kita semua yang diberikan oleh kuasa Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan,
Masih sangat teringat sekali peristiwa pandemi yang melanda bangsa negara kita. Pada masa-masa krisis yang multidimensia di dalam segala aspek kehidupan kita semua, Tuhan izinkan semua itu kita alami. Kenapa kita bisa melewati masa-masa kritis itu? Karena setiap hari kita senantiasa bersukacita dan bersyukur di dalam hadirat Tuhan, dan Tuhan memberikan dalam diri kita senantiasa berpikiran yang positif. Dan puji Tuhan, di masa-masa kritis itu kita semua diberikan Tuhan perlindungan dan kesehatan. Bahkan tidak sedikit pula orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan mendapatkan terobosan-terobosan dalam usahanya, mendapatkan promosi dalam pekerjaannya. Semua adalah karena kita bersukacita dan bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah dikasihi oleh Tuhan, iman tanpa sukacita adalah iman tanpa kredibilitas. Iman tanpa sukacita adalah iman yang menyedihkan. Oleh karena itu, mari jadikan visi dalam kehidupan kita setiap hari, tetaplah dan jangan lupa berbahagia. Puji Tuhan. Mari kita minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya kita bisa melakukan firman Tuhan pada kehidupan kita selama-lamanya untuk tetap bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, kami bersyukur pada hari ini Tuhan telah memberikan rema kehidupan kami untuk senantiasa bersukacita, untuk senantiasa bersyukur dan berpikiran positif dengan apapun yang saat ini kami hadapi ya Bapa. Kami percaya Tuhan, semua itu akan mendatangkan perkenanan Tuhan, akan mendapatkan haleluya, pemulihan Tuhan di dalam segala kehidupan kami Bapa. Ajarlah kami ya Tuhan untuk bisa melakukan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah, menjadi kesaksian dan sumber berkat bagi semua orang, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga menyerahkan ya Tuhan Yesus, saudara-saudara kami yang saat ini, yang sakit Tuhan berikan kesembuhan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang ada permasalahan dalam kehidupannya, Tuhan berikan perlindungan dan pertolongan di dalam segala aspek kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Segala kemuliaan bagi kuasa-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati, melindungi dan menolong kita. Immanuel.